Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar tentang kesetimbangan kimia. Kompetensi dasar dari kesetimbangan kimia itu nanti diharapkan kamu bisa menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara pereaksi dan hasil reaksi. Tujuannya itu sendiri adalah menjelaskan reaksi kesetimbangan dinamis yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan, merancang dan melakukan percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan, yaitu konsentrasi, volume, tekanan, dan suhu, dan melaporkannya. Nah, kita lihat di sini. Ini ada gambar pabrik ya. Yang satu pabrik sepatu, yang satu lagi pabrik kertas. Nah, di sini agar pabrik tersebut bisa terus-menerus, berarti di sini harus ada yang namanya pergeseran kesetimbangan. Jadi reaksi dan hasil reaksi harus berlanjut terus-menerus. Jadi maka akan ada yang namanya pergeseran kesetimbangan. Jadi bisa ke kanan, bisa ke kiri. Seperti itu. Nah, ini gambarannya seperti ini. Jadi di sini ya ibaratnya pergeseran kesetimbangan itu adalah terjadi pada timbangan seperti ini ya. Nanti kalau misalkan lebih berat ke sebelah kiri, berarti nanti akan ke kiri. Kalau misalkan lebih berat ke kanan, ya akan ke kanan gitu. Contoh kesetimbangan kimia itu adalah yang seperti ini. N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Nah, di sini ada tanda panah 2, berarti bisa ke kanan, bisa ke kiri. Oke. Jadi ya, jika ditambahkan N2 nanti akan seperti apa, jika ditambahkan H2 akan seperti apa, dan jika ditambahkan NH3 seperti apa, itu akan dijelaskan nanti. Lanjut. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan itu sendiri adalah pertama, perubahan konsentrasi, kedua, perubahan suhu, ketiga, perubahan tekanan, dan keempat adalah perubahan volume. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu perubahan konsentrasi. Yang harus kamu ingat adalah konsentrasi zat di ruas kanan jika ditambah maka reaksi akan bergeser ke arah kiri. Jadi ke arah sebaliknya ya. Kalau yang ditambah di kanan maka akan bergeser ke kiri. Nah, konsentrasi yang ada di ruas kiri ditambah maka akan bergeser ke arah kanan. Yang harus kamu ingat, jika ditambah konsentrasinya maka akan menjauh. Yang tadinya di kiri jadi di kanan, yang tadinya di kanan jadi di kiri kalau ditambahkan. Nah, kemudian jika konsentrasi di ruas kanan dikurangi, maka reaksi akan bergeser ke kanan, berarti ke arah itu sendiri. Konsentrasi yang di ruas kiri dikurangi, maka akan bergeser ke arah kiri. Jadi kalau dikurangi ke arah zat itu sendiri, kalau ditambah menjauh. Oke, kita balik lagi ke sini ya, ke yang tadi, yang mana? Yang N2 ditambah 3H2 menjadi N2NH3 itu. Jadi kalau misalkan N2-nya ditambah konsentrasinya, N2 ada di sebelah mana? Ya, di sebelah kiri. Berarti kalau ditambah tadi gimana? Akan menjauh. Berarti dia akan bergeser ke sebelah kanan. Oke, dia berarti akan bergeser ke NH3. Oke. Terus kemudian kalau misalkan konsentrasi NH3 yang ditambah, maka dia akan bergeser ke sebelah kiri. Jadi yang bertambah itu nanti N2 dan H2-nya. Seperti itu. Itu kalau ditambah. Kalau dikurangi, yang dikurangi adalah N2-nya, maka akan bergeser kemana? Ya, ke
ke sebelah kiri, jadi ke N2 itu sendiri. Terus kemudian kalau yang dikurangi adalah NH3, maka dia akan bergeser ke NH3 itu sendiri, jadi ke arah dia sendiri. Oke, seperti itu ya. Itu untuk perubahan konsentrasi. Sekarang ke perubahan suhu. Kalau perubahan suhu yang harus kamu ingat, suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah endoterm. Kalau dinaikkan berarti kan panas ya. Nah, kalau kita kepanasan, kita butuh yang dingin. Kemarin yang dingin itu eksoterm apa endoterm? Oke, endoterm, betul sekali. Jadi seperti itu. Kalau suhu dinaikkan, maka akan bergeser ke arah endoterm. Kalau suhu diturunkan berarti panas apa dingin? Dingin. Kalau kita kedinginan butuh yang panas. Kemarin yang panas eksoterm apa endoterm? Eksoterm. Oke, siap. Seperti itu. Masih ingat eksoterm endoterm itu dilambangkan dengan apa? Dengan delta H. Kalau positif delta H-nya berarti reaksi endoterm. Kalau delta H-nya negatif berarti eksoterm. Oke, siap. Seperti itu. Kemudian perubahan tekanan. Nah, ketika tekanan diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke ruas dengan mol yang lebih kecil di sini, alias koefisien yang kecil. Kalau tekanan diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke ruas dengan mol yang lebih besar, dengan artian koefisiennya besar. Masih ingat koefisien itu apa? Ya, koefisien adalah angka-angka yang di depan senyawa. Oke. Nah, kayak misalkan di sini N2 ditambah H2 menjadi 2NH3. Berarti koefisien dari N2 adalah 1 karena tidak ada angkanya. Koefisien H2 berapa? 3. Oke, koefisien H3 adalah 2. Oke. Kalau begitu yang di sebelah kiri koefisien ada berapa? Ada 4. Dari 1 ditambah 3 yaitu 4. Oke, sedangkan koefisien yang sebelah kanan itu adalah 2. Tadi ketika tekanan diperbesar, maka dia akan bergeser ke koefisien yang kecil. Ingat ya, kalau diperbesar yang kecil. Berarti kalau tekanan di sini nih, di reaksi ini diperbesar, dia kan tadi akan bergeser ke koefisien yang kecil ya. Berarti ke arah mana? Ke arah kanan apa ke kiri? Ke kanan. Oke, sih. Kenapa kanan? Karena koefisiennya kecil. Nah, sekarang kalau tekanannya itu diperkecil, maka dia akan ke koefisien yang besar. Berarti kalau tekanannya diperkecil, maka dia akan ke kiri ke kiri. Kenapa? Karena koefisiennya lebih besar, yaitu 4. Oke, sip. Sekarang kita ke perubahan volume. Volumenya itu diperkecil. Kalau volumenya diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke ruas dengan mol gas yang lebih kecil, alias koefisien yang kecil. Berarti kalau volume mah kecil ke kecil lagi ya. Kalau volume diperbesar, maka dia akan mengarah ke reaksi ke ruas dengan mol gas yang lebih besar, alias koefisien besar. Oke, jadi kalau volume mah dari kecil ke kecil, kalau besar ke besar. Oke, berarti ketika volumenya diperkecil, maka ke kanan apa ke kiri? Ke kiri. Ke kanan ya, karena 2 lebih kecil dari 4. Oke, siap. Volumenya diperbesar berarti ke kanan apa ke kiri? Ke kiri, karena koefisiennya 4. Oke, siap. Oke, itu saja dulu hari ini. Dan harus diingat oleh kita bahwa Allah tidak memberi seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Baqarah 286. Oke, sekian dan
Terima kasih.